Ya, emang ya persaingan di dunia ini tuh semakin ketat, apalagi di dunia karir gitu kan. Banyak orang yang bersaing, menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, ya kan. Di depan baik, di belakangnya busuk, kadang bermuka dua. Trik-trik pencitraan agar bisa naik jabatan, yaitu udah menjadi tradisi dan rahasia publik, apalagi di kalangan industri ya. Emang kadang mungkin karena mereka tuh takut kehilangan kerjaan, jadi ya menghalalkan segala cara asal posisinya aman. Terus ya intinya sikap kepedulian antar sesama itu udah ya dianggap angin lalu. Terlalu sibuk mementingkan dirinya sendiri, terlalu sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Disinilah peran belas asih itu kayaknya udah nggak diterapkan lagi dalam kehidupan kebanyakan orang di zaman sekarang. Filosofi Jawa belas asih tepas liro ini adalah filosofi Jawa kuno. Pada zaman dahulu filosofi ini udah dibentuk seakan-akan kayak udah tahu nih berapa ribu tahun ke depan mau apa yang terjadi. Jadi makanya filosofi welas asih tepas liro ini harus kita pahami dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita nggak terlalu egois, agar kita nggak terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Ketika kita terlalu mementingkan kepentingan pribadi, ya maka hukum rimba yang berlaku. Ya, saling kejam, saling tikam, saling ngebunuh ujung-ujungnya demi ya mewujudkan ego semata. Jadi di konten kali ini gue akan bahas filosofi Jawa, yaitu belas asih tepas liro. Pantengin terus video ini sampai habis. Check this out. Ya oke, kembali lagi dengan gua Barep Muji Pangestu. Di konten kali ini gua bakalan bahas filosofi Jawa kuno, yaitu welas asih tepas liro. Welas itu peduli, ya. Terus asih itu ya memberikan kasih sayang, sikap iba, empati terhadap sesama. Jadi contohnya kalau ada orang yang lagi ngelakuin kesalahan, kita tuh harus bijak meresponnya, menghadapinya, nggak ujuk-ujuk gampang banget ngejudge orang itu salah. Penuh dengan bijaksana, penuh dengan rasa kasih sayang, empati, kepedulian. Lebih rasional dalam menghadapi sikap orang lain. Ya lebih menjaga sikap welas asih tepas liro ini bukan berarti menunjukkan bahwa kita insecure, bukan berarti menunjukkan bahwa kita itu lemah, enggak. Lebih condong ke sikap menghargai antar sesama sih. Biar tidak arogan, biar tidak songong ketika kita berhadapan sama orang lain, ketika kita berkomunikasi sama orang lain. Nggak zaman sekarang kan banyak yang songong, ngerasa dirinya paling keren, ngerasa dirinya paling moncer, mungkin ya ngerasa dirinya itu udah di titik pencapaian yang unggulan ya, mungkin merasanya kan kayak gitu ya, bisa dibilang sindrom. Sikap songong, sikap ego, sikap arogan kan karena nggak ada sikap belas asih tepas liro ini di dalam diri kita. Makanya penting kita menerapkan sikap belas asih tepas liro biar kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijak, dengan rasional, dengan empati, dengan rasa kasih sayang.
Kita jangan pernah takut disepelekan ketika kita mau menghargai orang lain. Kadang kan ada pemahaman yang menyesatkan. Contoh katakanlah kayak gini, wah gue mah gak mau jadi orang yang terlalu baik nanti disepelein. Kalau kita terlalu baik nanti dimanfaatin. Nah ini pemahaman yang kayak gini tuh harus kita musnahkan bareng-bareng ya. Yang namanya orang baik ya pasti ketemunya baik. Kalau toh lu nganggap kebaikan itu nanti ujungnya takut disepelekan, ya berarti kebaikan lu masih palsu. Kebaikan lu masih butuh validasi. Ketika lu memberikan sikap positif, memberikan sikap kebaikan antar sesama, dan lu tulus melakukannya, dan kebaikan itu nggak transaksional, ya pasti lu mendapatkan respon yang positif. Orang yang memberikan sikap baik tapi disepelekan ialah orang yang menganggap kebaikan itu transaksional. Transaksionalnya apa? Ketika mereka melakukan kebaikan harus segera mendapatkan timbal balik kebaikan juga. Itu berarti kan keburukan yang dikemas dengan kebaikan. Makanya kalau ya sebesar apapun, sekecil apapun kebaikan itu ya udah kita tulus aja gitu. Nggak usah langsung berharap mendapatkan respon timbal balik yang positif juga ke kita. Biar kita tidak nggak arogan, biar kita nggak jumawa, biar kita itu nggak cepat merasa puas. Ya melakukan kebaikan kan udah menjadi kewajiban kita antar sesama gitu. Yang terpenting kan kebaikan itu tidak dimanfaatkan untuk keburukan. Jangan menjadikan kebaikan itu sebagai pencitraan ataupun ya topeng belaka gitu. Baik ya baik. Dan kebaikan itu nggak harus di hadapan orang lain, nggak harus di hadapan orang banyak. Ya kebaikan ya kebaikan. Ketika lu sendiri ya tetap lu menjadi orang baik. Kan kayak gitu. Ketika lu menjadikan orang baik dan lu berbuat hal yang baik, lu nggak usah takut disepelein, nggak usah takut mendapatkan respon yang negatif. Ya orang lain ya udah mau ngelakuin negatif, mau ngelakuin positif, itu kan di luar kendali kita. Kita harus memikirkan yang ranahnya kita aja, memikirkan sesuatu hal yang masih dalam kendali kita. Urusan orang lain ya udah, orang lain ya udah, mereka mau jahat, mau buruk, mau baik, terserah mereka. Yang penting kan kembali lagi ke kepribadian kita lagi, kepribadian kita masing-masing. Ya, jadi kayak gitu ya. Terkadang orang tuh terlalu songong, terlalu sombong. Walaupun gak songong, walaupun gak sombong pun terlalu was-was ketika melakukan kebaikan, ketika baik sama orang lain. Parnonya apa? Iya, ketika mau melakukan sesuatu hal yang baik sama orang lain, takut disepelein, takut direndahin, takut dimanfaatin. Ya belum melakukan kebaikan tapi udah parno duluan, udah negatif thinking duluan. Wah, contoh katakanlah kayak gini, wah gua mah gak mau terlalu baik sama orang, takut disepelein, takut dimanfaatin, takut mereka itu ngegampangin sama diri kita. Ini kalau orang udah nggak tahu, kalau orang udah buta mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya filosofi Jawa tepas liro, welas asih tepas liro ini penting banget dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menerapkan welas asih tepas lira, hidup kita enteng-enteng aja, nyantai-nyantai aja. Walaupun banyak beban, banyak kerumitan, pasti kita pede. Orang yang banyak ketakutan, orang yang banyak negative thinking adalah orang-orang yang gak mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Gak ada ruginya ketika kita melakukan kebaikan buat orang lain. Malah justru menguatkan kepribadian kita, menguatkan jiwa kita.
Kalau lu melakukan kebaikan, ya udah tulus, gak usah transaksional, gak harus memaksakan bahwa ketika lu melakukan kebaikan harus mendapatkan timbal balik kebaikan juga. Ya sikap orang lain mau merespon seperti apa ya terserah mereka. Sikap orang lain juga itu di luar kontrol kendali kita. Yang terpenting kita mengendalikan diri kita sendiri agar kita melakukan kebaikan. Orang lain mau balas baik apa enggak ya terserah, yang penting kita kan udah baik, udah menghargai. Yang terpenting kita jangan pernah ada niatan ataupun melakukan keburukan sama orang lain. Tanamkan sikap welas asih tepa selira filosofi Jawa kuno ini. Sangat penting dalam kehidupan zaman sekarang yang penuh dengan kerumitan, yang penuh dengan keabsurdan, yang penuh dengan lika-liku ketidakjelasan. Biar lu nggak sombong, biar lu nggak songong, biar lu nggak punya topeng, biar lu nggak mengandalkan penciptaan. Yaudah, tanamkan sikap welas asih tepa seliro ini. Biar rasa empati kita, biar sikap positif kita selalu tumbuh di dalam diri kita. Ketika kita menerapkan sikap welas asih tepa selira, kita pede hidupnya. Pedenya apa? Nggak takut disepelein, nggak takut dimanfaatin, nggak takut dibohongin, nggak takut dijahatin. Karena kita menanamkan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau toh kita dijahatin pun kita santai. Nggak bakalan cemas, nggak bakalan takut. Karena orang-orang baik nggak bakalan ketergantungan kebaikan dari orang lain. Baik ya baik aja, tulus-tulus aja. Bukan kebaikan yang transaksional. Coba deh renungin. Kalau lu baik, pasti hidup lu tenang, pede. Langkah lu juga enak gitu. Namanya orang pede sih gimana? Nggak insecure, nggak parno, nggak pesimis, nggak netting. Kan kayak gitu. Iya kan? Jadi itulah perlunya sikap welas asih tepa selira. Walaupun ini filosofi Jawa kuno, tapi masih berlaku untuk kita tanamkan dan kita lakukan di dalam kehidupan di zaman sekarang yang penuh dengan keabsurdan. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang gua sampaikan mudah dipahami dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman yang nonton video ini. Gua tunggu kritik sarannya di kolom komentar, dan kalau teman-teman tulus ya kasih like dan subscribe-nya buat channel gua agar ya channel gua bisa berkembang dan gua terus semangat untuk membuat konten-konten yang edukasi buat kehidupan kita sehari-hari. Berbagilah, sharing. Gue juga masih tahap belajar dan butuh support, kritik, sarannya dari teman-teman. Dengan saya Parot Muji Pangestu, cukup sekian. Terima kasih.